Selain saya kelihatan nggak, Dede? Kelihatan, Pak. Halo. Iya, Pak. Halo, saya ada. Oh iya. Saya lagi di Bali nih. Mohon maaf, jadi waktunya berbeda sedikit. Saya 1 jam lebih cepat di sini. Bapak punten boleh nitip ke jam 8.45. Satpam nggak, Pak? Soalnya saya Sudah lagi lengkap ada semuanya. meeting ini. Belum bisa ke bawah. Ya? Iya. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Oke. Ada Mbak Malviro, mana Mbak Malviro yang itu jadi itunya ya, apa namanya, koordinatornya, ketua kelasnya siapa? Malviro ya? Gimana? Atau ada yang mau ditunjuk lain? Kalau ketuanya belum dipilih lagi, Pak. Nah sekarang sepakat, apakah adik-adik semuanya setuju? Karena yang mengontak saya awal Mbak Malviro, Mbak. Saya panggilnya apa? Magfirullah, Magfiratul Insani, atau Mbak Insan, atau Mbak Mag, atau Mbak Atul? Sani aja, Pak. Hah? Sani aja, Pak. Sania? Iya, Kok Pak. bisa Sania? Iya. Gimana jadinya tuh? Bisa jadi? Iya, Pak. Sani aja. Oh, Ini Sani ke aja. tempat Saya pikir pos satpam Sania. yang penitipan paket, Pak. Bukan, Pak. Ya. Ini adik-adik semua Di sepakat seberang ya. B2. Mbak Nanti Sani pas yang masuk akan jadi koordinator ya. area mau Saya ke ngirim apa-apa info basement, melalui di situ Mbak nanti Sania sebelah ya. kirinya ada pos satpam. Nanti minta Oke, tunjukin aja Pak adik-adik satpam yang di semuanya bawah. ini kita buka ya. Ke tempat penitipan Assalamualaikum paket aja gitu, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Tolong tanyain. Selamat pagi. Makasih ya, Salam Pak. sejahtera bagi kita semua. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak usah di-mute juga nggak apa-apa. Karena kita kan kuliah, bukan dengerin ceramah. Ya, kalau namanya kuliah tuh kalian boleh tanya, boleh motong. Nggak apa-apa, saya bukan orang otoriter. Ya, kalau ada yang saya salah, tolong dikoreksi. Ya, silakan untuk berinteraksi. Saya malah lebih senang kalau kalian banyak nanya. Kalau kalian tidak nanya berarti kalian tidur, nggak dengerin. Saya sih memang orang tipikal yang saya sekolah lama di luar, jadi saya orang orientasinya bukan kepada protokoler, kepada tata cara, tapi yang penting kalian mengerti, bisa ujian ya, kalaupun kalian nggak masuk nggak apa-apa, yang penting absen. Tapi kalaupun absen ya itu resiko ditanggung. Jadi kalau tidak, yang penting bisa jawab apa-apa yang saya ujikan. Pasti resikonya kalau jarang masuk ya saya kasih nilainya minimal untuk yang partisipasi gitu kan. Tidak bisa membantu, mengandalkan keilmuan silahkan, saya sih nggak ada masalah ya. Ini CV saya, ini saya sudah di BPK selama hampir sudah 30 tahun lebih. Saya masuk tahun 91, saya sudah merambah ke semua jenis pemeriksaan, semua jenis entitas, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, tentara, keuangan, macam-macam. Saya sudah luar negeri, bencana. Jadi alhamdulillah saya sih pengalaman cukup matang. Sekolah saya juga 3 tahun di Prancis, di Paris, hampir doktoral tapi suruh pulang, akhirnya doktoralnya di Bandung. Itu sekilas tentang sekolah saya ya. Lanjut kita ke materi. Ini sebenarnya kemarin saya juga sudah sampaikan ke para dosen bahwa kalau yang dimaksud dengan IT audit ataupun EDP audit itu kan kalau kita lihat dari definisi kan itu adalah audit atas proses pemrograman atau proses pengolahan data yang dilakukan secara elektronik. Jadi
kalau namanya audit terhadap teknologi pengolahan data itu kan tidak terbatas kepada laporan keuangan. Teknologi pengolahan data itu bisa dilakukan untuk berbagai hal. Bisa juga dilakukan untuk banking, bisa juga dilakukan untuk kontrol account, gitu kan. Bisa juga dilakukan untuk pabrikan, bisa untuk kontrol, bisa juga untuk penerbangan, bisa juga untuk sebagai berbagai hal. Jadi tidak hanya laporan keuangan kalau menurut saya, teorinya menurut saya sih. Nah, hanya kalau kita bicara dengan accounting information system, sistem informasi akuntansi, ya namanya akuntansi kan produk end resultnya adalah laporan keuangan. Jadi kalau bicara sistem informasi akuntansi, betul memang end resultnya adalah laporan keuangan. Tapi kan end result ini tidak hanya terbatas kepada laporan keuangan. Bisa juga laporan manajemen, bisa juga laporan terkait dengan, kan kalau kita lihat sekarang kan sistem-sistem yang aplikasi itu kan ada juga yang berkaitan dengan misalnya contohnya sistem informasi pengelolaan persediaan, sistem informasi pengelolaan aset negara, aset daerah, sistem aset perusahaan, sistem informasi pengelolaan rekening masyarakat, rekening konsumen, sistem informasi. Jadi artinya untuk mengontrol, untuk melakukan pengendalian kan, di mana ada aplikasi sistem, di mana itu bisa dilakukan, kita melakukan teknologi dalam bentuk aplikasi program audit. Jadi itu yang barangkali yang perlu dipahami, bahwa memang kalau kita melakukan EDP audit, ya, nah saya memang mengharapkan bahwa adik-adik ini jangan sampai terkendala dengan pemahaman. Jadi memang saya mengharapkan bahwa adik-adik ini sudah mendapatkan mata kuliah. Satu adalah mata kuliah audit, betul ya? Udah ya? Semua sudah dapat audit ya. Yang kedua adalah mata kuliah akuntansi, laporan keuangan. Syukur-syukur sudah juga mendapatkan mata kuliah akuntansi biaya. Apa sudah pernah dapat akuntansi biaya? Cost accounting. Pernah belum? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah ya. Terus sudah juga pernah mendapatkan ini mata kuliah sistem informasi akuntansi. Nah, jangan sampai salah juga. Sudah ya. Jangan sampai juga nanti adik-adik juga belum pernah mendapatkan mata kuliah sistem informasi akuntansi. Karena ini adalah menjadi dasar. Jadi Anda akan belajar auditnya harus tahu, ya kan, metodologi audit harus tahu, proses audit harus tahu. Kemudian karena Anda akan melakukan audit terhadap sistem informasi akuntansi, Anda harus paham sistem informasi akuntansi. Anda juga harus paham accounting metodologi, itu kan, karena nanti akan berkaitan dengan akuntansi, dengan proses penatausahaan pembukuan, karena emang itu menjadi proses bisnis yang akan kita lakukan kita lakukan pendalaman, gitu kan. Kalau tidak paham itu, Anda harus berjuang memahami dulu, baru nanti kita bergerak ke auditnya. Ini kita nanti paling cuma 15 menit lagi ya. Nanti jam 8.15 kalian siap-siap aja, sudah mau masuk ke kuliah umum ya. Sudah saya share linknya. Jadi saya hanya sedikit aja mengulas kaitan dengan seperti gitu kan. Jadi accounting information system, jadi sistem informasi akuntansi. Jadi, nah di sini kan sebutkan bahwa namanya sistem informasi akuntansi itu tidak hanya laporan keuangan, gitu kan, tapi juga laporan yang berkaitan akuntansi. Kalau di kita dulu ada namanya hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, gitu kan, kata-kata dibilang gitu. Artinya tidak harus
keuangan itu dalam bentuk laporan keuangan, tapi kadang-kadang bisa juga yang kalau kita dulu ada namanya FIRA, Financial Accounting Related Audit berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Bisa juga dalam bentuk laporan. Karena kan kalau misalnya di perusahaan itu ada namanya laporan divisi, laporan bagian, laporan kadang-kadang ada namanya kan ada perusahaan itu kan kalau yang sudah sudah multi bisnis gitu kan, yang sudah konglomerasi itu kan banyak sektor kan, ada banyak contohnya sektor perbankan, sektor sektor produksi, sektor produksi ini kaitan bersama dengan sektor industri barang produksi, ada jual beli, sektor perdagangan, ada mungkin jasa, konsultannya segala macam. Nah ini kan nanti kan sebelum menjadi konsolidasi kan harus dicek, harus direview lagi. Mungkin di bagian dalam juga ada sub bagian juga yang mungkin barangkali seperti misalnya kontrol terhadap mekanisme pengelolaan persediaannya, kontrol terhadap mekanisme pengelolaan asetnya, kontrol terhadap mekanisme pengelolaan piutangnya. Banyak hal yang akan menjadi subjek atau audit hal ini. Tapi syaratnya satu, bahwa kalau kita akan bisa melakukan audit dengan teknologi informasi, kalau memang pengelolaan informasi akuntansinya dikelola melalui sistem informasi, melalui computerized gitu kan. Kalau mereka sendiri masih manual, ya nggak mungkin juga kita melakukan dengan EDP audit, betul nggak? Ya kan, nggak mungkin. Kita harus melakukan inputer dulu gitu kan, harus melakukan berbagai modifikasi kan, harus merancang dulu sampai, dan kan yang kita telusuri adalah sistem gitu kan. Kalau kita lihat contohnya misalnya sistem itu ya. Nah inilah contohnya. Ini kan satu rancangan sistem informasi akuntansi, ya kan? Dari mulai data. Ini bisa dilihat ya gambar saya. Adik-adik bisa ya, Mbak Sani bisa lihat ya? Bisa Pak. Ya kan? Nah, jadi kan dari mulai data dari luar, ini adalah manual ataupun konsep ataupun model daripada sistem informasi akuntansi. Dari mulai data dari source, data mentah, data dari luar dalam bentuk data transaksi maupun data informasi yang berkaitan dan yang berpengaruh terhadap transaksi keuangan di suatu perusahaan. Ini kemudian diolah masuk ke data collecting, kan masuk menjadi sumber data. Ini adalah data akuntansi. Kalau sudah di sini adalah data akuntansi. Karena ini adalah data-data yang, karena itu kan tidak semuanya masuk ke data akuntansi. Bisa juga kan terkait contohnya data perselingkuhan, informasi terkait dengan transfer uang kepada pribadi, direksi, ataupun mungkin data berkaitan dengan promosi, data terkait dengan terkait dengan informasi informasi lain yang berkaitan dengan pergerakan saham, pergerakan modal. Itu kan bukan merupakan data akuntansi karena tidak berpengaruh kepada transaksi keuangan gitu kan. Nah, di sini nanti harus ada dipilah bahwa yang masuk dari external resource data ini masuk ke data menjadi data collecting ini dan disimpan menjadi data internal, itu adalah hanya data akuntansi. Data akuntansi kemudian diproses dalam bentuk database management. Kita punya bank data, bukan database itu kayak bank data ya, artinya database itu kalau kita bilang memori data di sini untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan ini. Ada data transaksi awal, data sumber internal, sumber transaksi, kemudian ada data processing. Ini masuk dalam kategori database management, sistem pengolahan database. Jadi ini, dan terakhir adalah dalam bentuk
bentuk sudah consolidated process, jadi dalam bentuk laporan. Ini laporan yang akan disiapkan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan, baik yang diperlukan oleh internal maupun oleh eksternal. Nah, ini proses inilah yang menjadi concern dari sistem informasi akuntansi perusahaan ataupun kelembagaan entitas. Inilah yang akan menjadi objek kita. Jadi nanti di sini itu ya kalau perusahaannya sudah membangun sistem secara aplikasi untuk keseluruhan, ya kan, untuk keseluruhan, saya masih penasaran, masih curious bahwa apakah seluruh perusahaan sudah merancang sistem secara integrated seluruhnya. Karena yang saya pahami masih parsial-parsial. Jadi makanya saya kemarin agak protes kepada para dosen, saya bilang ini karena kadang-kadang ada parsial-parsial. Di data collecting ini ada sistemnya sendiri, di data processing juga ada ada sistem aplikasi sendiri, di penyusunan laporan juga ada sistem sendiri, sehingga ini nanti kadang-kadang ada download, ada uploading gitu kan di sini kan. Kemudian di sini kan ada resiko-resiko yang barangkali mungkin karena susah sekali kalau kita membuat satu sistem informasi yang langsung, kecuali untuk perusahaan yang kecil. Kalau perusahaan yang kecil, perusahaan yang minimalis, perusahaan yang masih belum berkembang, perusahaan yang masih satu sumber penghasilan atau masih mono bisnis gitu kan, tidak multiple bisnis gitu kan, single bisnis gitu, proses gitu kan, itu masih mudah. Tapi kalau sudah multiple bisnis proses itu ya relatif, biasanya kan mereka masing-masing punya aplikasi masing-masing sistem gitu, baru nanti ada integrated system gitu kan. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa di sini perlu perlu pemahaman, perlu nanti kadang-kadang ada namanya partial report, ada juga namanya integrated report di sini ya. Nah, ini jadi nanti ini yang harus dipahami awal, bahwa ini nanti kan kadang-kadang mungkin di data collecting ini sudah aplikasi based application system, tapi mungkin di processing ini masih belum. Kadang-kadang dibantu dengan kadang-kadang mungkin input data ataupun perlu operator, kemudian ada pengolah data di sini, ada dipisahin, baru nanti di laporan juga masih manual karena masih integrasinya masih susah, kadang-kadang belum tentu belum percaya sekali sama alat itu kan. Jadi ada beberapa, ada yang sudah uploading, sudah resiko ditanggung langsung dalam informasi, sehingga paperless semua dalam keseluruhan proses itu paperless. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang kita bicara dulu sistemnya ya. Kemudian kita harus mengidentifikasi hal-hal yang sangat signifikan di dalam ataupun menjadi faktor-faktor yang harus kita atensi gitu. Ketika kita melakukan audit terhadap sistem informasi. Nah, ini jadi ada namanya komponen-komponen yang begitu signifikan mempengaruhi keberhasilan sistem informasi yang dirancang oleh perusahaan. Ya, kalau kita kategorikan secara simpel itu terdiri dari 3 hal, ya. 3 hal. Yang pertama itu adalah organisasinya, ataupun bangunan itu adalah mungkin dalam bentuk barangnya gitu kan. Kalau di sini kalau kita katakan kalau namanya bangunannya itu adalah perusahaannya gitu kan. Perusahaannya ada nggak? Jangan sampai nanti juga mungkin ininya ada tapi perusahaannya nggak ada, betul nggak? Ada nggak? Yang sekarang perusahaan imajiner itu perusahaan virtual, atau itu kan perusahaannya virtual gitu kan, perusahaannya nggak ada gitu. Kemudian objek yang diolahnya nggak ada gitu kan, ada kan. Baru yang kedua, setelah kita organisasinya ada, barangnya ada gitu kan, baru kita lihat orangnya, siapa yang bertanggung jawabnya, personnya, siapa yang bertanggung jawabnya, pimpinannya, manajernya, administratornya, operatornya. Ini yang akan berkecimpung, akan mengelola data. Baru yang terakhir adalah softwarenya, ataupun mungkin yang kita katakan sebagai
apa namanya, kelengkapan daripada jalannya prosedurnya, proses kontrolnya, kemudian infrastrukturnya masuk ke dalam apa namanya, kelengkapan daripada prosedur yang harus harus dilaksanakan, gitu kan. Kemudian data transaksinya, kemudian softwarenya, yang paling penting softwarenya. Nah, ini nanti harus hati-hati nanti mana yang paling penting. Artinya kan gini, kalau kita melihat penting itu artinya gini. Kalau yang sangat signifikan berpengaruh kepada keberhasilan sistem informasi forensik dari 3 yang saya sampaikan tadi, atau dari 6 yang kita sampaikan ini, mana yang paling signifikan berpengaruh kepada keberhasilan laporan keuangan? Keberhasilan dari sini, dari mungkin infrastruktur ini baik kaitan dengan bangunan, wadah perusahaannya, gitu kan, kalau kita katakan itulah. Kemudian softwarenya itu adalah barang bentuk barang-barang dalam bentuk prosedur, proses internal kontrolnya, data, kemudian ini adalah software aplikasinya, gitu kan. Kemudian yang menjalankannya adalah orang. Mana yang paling penting di antara 3 itu? Mana yang paling penting? Jam berapa kita harus itu ya? Apa namanya? Harus daftar. Kenapa dari panitia ya? Mana yang paling penting dari 3 itu? Sekarang aplikasi bagus, kalau tidak didukung oleh infrastrukturnya yang memadai, tidak akan jalan, tersiap-siap, terbata-bata, gitu kan. Infrastruktur yang bagus, tapi tanpa didukung oleh software yang baik, juga percuma, tidak akan hasilnya maksimal, ya kan? Software yang bagus, infrastruktur yang bagus, tapi dikelola oleh orang yang tidak tepat, juga akan tidak baik, gitu kan, hasilnya. Orang yang bagus, pengelola yang bagus, infrastruktur yang bagus, aplikasi yang bagus, tapi datanya data garbage, datanya data sampah, dari input datanya yang nggak benar, juga percuma, ya kan? Jadi ini saling berkaitan semuanya. Dan memang yang paling signifikan, gitu kan. Kalau kita lihat adalah bicaranya terkait dengan masalahnya adalah masalah sistem informasi. Memang kalau bicara terkait dengan sistem informasi, yang paling fatal adalah softwarenya ini yang paling penting, ya kan?
Karena kalau tidak ada software, ini bisa dilakukan secara manual gitu loh. Masih ada prosedur alternatif. Kayak kami melakukan audit, tidak ada hal ini ya kita bisa angka alternatif gitu kan. Ada pertanyaan? Ada, Dek? Ini saya selintas saja terkait dengan sistem. Oh, apa namanya? Ini kadang-kadang perlu untuk data ya. Coba kita foto dulu sebentar. Nanti kan kita sudah langsung masuk ke ini. Semuanya masuk on kamera. Ada yang bisa melakukan itu ya? Melakukan apa namanya? Foto apa namanya? Screen. Kalau kemarin tuh apa namanya ketua kelasnya, Mbak Sani bisa atau siapa yang melakukan foto apa yang hadir? Ini kita ada 22 siswa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mana lagi? Nggak ada lagi. Siapa yang motoin kirim saya, bisa nggak? Bapak, boleh diwakilin sama teman-teman dulu ya Pak, soalnya Sani pakai HP sekarang device-nya Pak. Ya boleh, saya yang screenshot ya Pak. Terima kasih. Ini kan nanti untuk persyaratan ke administrasi. Kalau bisa ada kajian tadi pertanyakan. Ya. Oke, saya screenshot ya Pak. Ya kan kalau kuliah itu pakai laptop supaya bisa dengarnya gampang. Kalau laptop kan pegangnya terkencang. Iya, foto silakan. 1, 2, 3. Lengkap ya. Udah, Mas Roy. Udah belum? Kalau mau lengkap, share screen-nya dimatiin dulu sih Pak. Jadi ayo lagi semuanya. Ayo lagi. Ini udah lengkap semua nih. Karena kalau screenshot share screen-nya masih nyala, harus per bagian-bagian gitu kalau mau screenshot ya Pak. Ini sudah ini. Terus saya foto langsung. Udah. Saya kirim ke grup ya. Ya ini karena sudah ini apa namanya sesinya itu ya apa namanya kuliah umum Umar Pangestu. Ya kalian bolehlah silakan masuk ke itu. Saya juga mau masuk sebentar aja nanti saya. Oke ya, untuk sementara barangkali mungkin di kelas kita ini, ya kan kita harus kelasnya Bu Mar ya, arahan dengan Pak Dekan.
Ya, sampai minggu depan ya. Sekarang ya nanti tolong dipelajari saja apa-apa yang saya belum sempat ini karena ya terburu-buru. Kita bahas lagi ya. Oke. Sampai ketemu depan. Saya juga belum pelan karena mepet sekali waktunya. Oke ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri untuk sesi hari ini sampai dengan jam 9.15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Terima kasih ya. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Pak.